Selamat sore, hadirin webinar Mami Connect. Selamat datang di acara online talk show Pasar Saham. Kabur aja dulu nggak nih? Terima kasih kepada hadirin yang sudah mengikuti webinar pada kali ini. Tak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, tujuan webinar kita saat ini untuk membahas isu seputar gejolak di pasar saham saat ini yang kita tahu cukup berfluktuasi, baik dari sisi isu global, domestik, dan juga terkait dengan trade tarif, nanti kita akan juga bahas. Serta kita juga pengen tahu nih bagaimana arah kebijakan suku bunga, serta tentunya yang di dalam negeri, di domestik, terkait dengan isu daya beli yang saat ini masih menjadi kendala dalam jangka pendek ini. Nah, Bapak dan Ibu hadirin, saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Helmi Kristanto, selaku Senior Vice President, Chief Economist and Head of FI Research dari PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Selamat datang, Pak Helmi. Halo, selamat sore. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Kebetulan juga market hari ini sedang baik sekali gitu ya returnnya Iya. di pasar saham. Bagaimana, Pak? Kemarin liburan Lebarannya di Jakarta aja atau sempat keluar, Pak? Ya, kebetulan keluar negeri dan memang saya udah persiapan nih karena sudah ini mungkin libur lebaran ketiga gitu ya. Di mana pada saat Oke, kita liburan terdapat market event yang cukup lumayan nih. Makanya kayaknya iya, event sore hari ini sangat good timing gitu ya untuk memberikan update betul, betul. untuk teman-teman sekalian. Iya, tapi kayaknya libur Lebaran kemarin agak beda nih Pak Helmi, karena saya kemarin liburan juga buka web mulu gitu ya, ngelihat apa namanya eh, di tanggal 2 April terutama. Ini apa nih yang mau dilakukan oleh Presiden Trump ya, yang tentunya menjadi gejolak saat ini ya. Cukup cukup seru, nanti kita akan ulas lebih lanjut Pak Helmi, dan thank you sudah hadir. Nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berdiskusi membahas dengan isu terkini. Nah, mungkin kita mulai ya Pak Helmi. Jadi kalau kita melihat di kondisi yang sekarang pasar modal kita IISG cukup tertekan ya, secara year to date udah sampai dengan bulan Maret minus 15,3%. Kemudian kalau kita lihat asing juga udah kabur dari pasar modal kita kurang lebih 2,06 miliar US dollar, dan nilai tukar kita pun juga tertekan 4,1%. Jadi ya kondisi bearish kurang lebih membayangi kondisi market saat ini. Nah, mungkin kalau kita bisa elaborate Pak, sebenarnya dari sisi global kan ini cukup dinamis ya perubahannya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak perubahan dari kondisi global principles yang tentunya saat ini berdampak pada perubahan landscape makroekonomi global saat ini? Oke, baik. Jadi mungkin sambil menjelaskan, saya akan coba untuk share beberapa slide yang saya pandang relevan gitu ya, untuk menjawab kira-kira sebagai investor di pasar modal dengan multiple asset classes, yang harus benar-benar kita amati adalah resiko gitu ya. Karena tentunya kita memandang resiko global saat ini jauh lebih tinggi. Kalau 2022, gejolak global biasa karena perang Rusia-Ukraine, inflasi global naik, tingkat suku bunga naik. Tapi memasuki tahun 2025, terutama semenjak kemenangan Donald Trump, ini saya rasa memang menjadi challenge yang sangat berbeda. Jadi boleh dibilang market global ini mengalami dinamika perubahan resiko, dicirikan dengan volatilitas market yang meningkat tajam semenjak ya sekitar kuartal keempat awal gitu ya. Kan kita tahu bahwa baik JCI maupun market global mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada saat central bank mulai memotong tingkat suku bunga. Pada saat itu BI, rate cut, Fed juga rate cut 50 pips. Namun setelah kenaikan aset prices sedemikian tajam, kemudian bertubi-tubi muncul rentetan tekanan dari sisi faktor resiko. Pertama soal geopolitik. Artinya apa? Harga energy price meningkat, takutnya inflasi naik. Begitu inflasi naik, Fed-nya cenderung lebih hawkish. Kemudian dilanjutkan lagi dengan China basuka stimulus. Kita tahu China sedang mengalami perlambatan ekonomi sudah bertahun-tahun. Mereka coba untuk revive ekonomi mereka dengan memberikan stimulus. Dan kita tahu bahwa investor global, karena ekonomi China sedang turun, mereka sangat memiliki investasi yang cukup rendah di China. Jadi begitu keluar China basuka stimulus sekitar bulan Oktober, langsung berbondong-bondong, inflow yang tadinya masuk ke emerging market seperti kita, India, South Korea, semuanya keluar lagi, masuk ke China. Dan kemudian di bulan November dengan kemenangan Trump, bukan hanya dia menang, tapi Republican juga memegang majority baik upper maupun lower chamber, kita tahu nih volatility akan semakin meningkat.
Dan di tengah tiga rentetan eksternal faktor, kita juga mengalami domestic moderation. Jadi tentunya beberapa hal yang kita lihat rentetan dari perang dagang, tarif yang kok kayaknya berjilid-jilid tidak selesai gitu ya. Ini juga tentunya kita melihat bahwa pada saat ini bukan hanya terjadi satu atau dua spektrum perubahan tatanan global, tapi terjadi 6 hal secara bersamaan. Dan ini dalam konteks assessment resiko, landscape-nya akan menjadi jauh lebih luas, gitu ya. Jadi tentunya kita mengalami yang disebut multipolarity menjadi unilarity. Artinya apa sih? Negara besar ini sekarang cenderung assert control, gitu ya. Oh, kalau mungkin bahasa gampangnya ngebully gitu ya, negara-negara kecil. Mengenai apa? Tarif. Kemudian free trade yang tadinya dianggap sebagai basis dari sisi ekonomi global, sekarang cenderung menjadi proteksionisme. Tadinya kerjasama multinasional, multilateralism menjadi unilateralism. Misalnya apa? US keluar dari WHO, kemudian USAID juga kemudian ditutup. Globalization sekarang menjadi hypernationalism. Takutnya apa? Ya, border semakin ditutup, gitu ya. Masing-masing negara mementingkan diri sendiri, yang tadinya openness menjadi xenophobia, dan akhirnya kita juga melihat tadinya optimism secara global berubah menjadi anxiety. Jadi saya rasa 6 hal ini, rekan-rekan sekalian, perlu menjadi assessment resiko kita. Karena yang tadinya mungkin hanya sekedar kapan rate cut, inflasi kapan turun, sekarang kita mengalami multidimensi resiko yang tentunya jauh lebih kompleks. Kira-kira demikian. Baik, Pak Helmi, terima kasih. Jadi ternyata kita tadi coba dengan kondisi dinamika yang saat ini ya kita perlu mengamati dari sisi risiko ya. Jadi perubahan risiko itu terjadi dan tadi sempat disampaikan. Jadi sekarang ini negara besar cenderung menjadi kontrol ya saat ini yang cukup kuat yang ya kurang lebih mempengaruhi market atau dinamika market saat ini. Nah kan tadi sudah sempat dibahas Pak Helmi terkait dengan perubahan prinsip dasar global dari globalization menjadi hypernationalism, kemudian multilateralism, kemudian ada unilateralism dan juga dari kondisi free trade saat ini lebih fokusnya menjadi sebenarnya tujuannya proteksionisme ya Bapak. Kemudian ya, kalau kita melihat di kondisi sekarang ini terutama di kebijakan Trump 2.0 ya Pak yang sebenarnya cukup berbeda dibandingkan dengan yang 1.0 di periode pertama di mana waktu itu dia cukup agresif dan kayaknya nggak bisa digoyah. Nah sekarang agak-agak bisa dinegosiasi gitu sepertinya dengan adanya kondisi saat ini dengan concern mengenai tarif Trump di 2.0 pasar global kita lihat terjadi peningkatan volatilitas yang cukup besar. Nah, sebenarnya kalau kita melihat apa sih tujuan Trump melakukan kebijakan tarif ini yang sebenarnya lebih luas gitu ya dan mengapa hal ini menjadi sentimen negatif untuk pasar global dan juga tentunya menjadi tekanan ke Indonesia dan nanti juga kita bisa elaborate dengan apakah Indonesia punya peluang memanfaatkan kondisi saat ini. Silakan Belmi. Baik. Jadi tentunya kalau kita melihat gitu ya di masa Trump 2.0 ini, kita sudah mengalami boleh dibilang pengalaman gitu ya, apa yang dia lakukan selama periode pertama. Dia menang 2016, kemudian dari sisi trade tarif dengan China itu sangat ramai di tahun 2018. Jadi tentunya tadi udah disinggung bahwa secara landscape global ini boleh dibilang sangat berbeda dalam konteks apa yang kita pandang saat ini versus 2017. Jadi pada saat 2017 ekonomi di Amerika tuh memang benar-benar sangat kuat gitu ya, sangat dominan sehingga dia tentunya sangat pede untuk melancarkan dari sisi perang dagang terhadap China yang dianggap sebagai saingan utamanya. Namun semenjak 2-3 tahun terakhir ini memang narasi tentang stronger US, weaker China itu terus menjadi narasi global. Tapi saat ini kita memandang bahwa ekspektasi pertumbuhan Amerika itu cenderung malah semakin turun ke bawah, ya. Dan ini juga China, perekonomiannya biarpun diberikan stimulus, sudah ada improvement, tapi tetap gitu ya. Sepertinya masih akan semakin mengalami penurunan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Jadi di tengah kelesuan ekonomi global, jika terjadi perang tarif, apalagi kali ini dengan skala yang jauh lebih meluas, ini akan menimbulkan banyak sekali permasalahan. Karena tentunya dampak utama dari sisi tarif adalah Amerika ingin mendapatkan dari sisi pendapatan untuk apa?
untuk membiayai karena mereka harus tax cut-nya akan diperpanjang. Nah, jadi kalau kita lihat ya di slide ini, sebenarnya market ini udah antisipasi. Kalau Donald Trump menang, akan terjadi penambahan total defisit di Amerika dalam 10 tahun ke depan, at least 3-4 triliun dolar. Bahkan ada yang bilang sampai 15 triliun. Karena kenapa? Dia akan ada extend tax cut yang tentunya akan sangat memakan gitu ya dari sisi alokasi fiscal spending mereka. Jadi mereka perlu mendapatkan adanya revenue. Salah satunya didapatkan dengan tarif. Namun semakin ke sini gitu ya, kita melihat deretan tarif yang Trump lakukan ini menjadi semakin luas. Dan bahkan kita tahu pada saat beliau kemudian dilantik, ada sekian banyak first executive order, tentunya yang paling kita perhatikan soal tarif dan soal energy policy. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks seperti ini, sepertinya memang market ini sudah bersiap-siap. Wah, ini pasti akan ada dampak-dampak lanjutan dari perang dagang. Bukan hanya ke China, tapi akan secara landscape-nya akan jauh lebih besar. Dan kemudian betul, bahwa ternyata awal-awal yang kalau kita lihat gitu ya, tarif dagang pertama, ini yang sebelum yang kemarin, itu awalnya Kanada, Meksiko, dan China yang kemudian ditarget. Tapi market pun sudah memandang, kali ini sepertinya tarif itu dipandang hanya sebagai negotiating tools. Artinya apa? Jika negara itu kemudian boleh dibilang menurut gitu ya dengan apa yang didemand oleh US government, tarif itu kemudian akan di-remove atau dikecilkan. Makanya pada saat keluar berita tarif dikenakan di Kanada, di Meksiko, di China, volatility pasar itu tetap rendah. Fix index itu tidak loncat, tetap level 20. Padahal kalau yang namanya full blown perang dagang itu biasanya level-level waktu Black Monday, yen carry trade, atau COVID, atau global financial crisis itu levelnya fix biasa 50. Ya. 2 bulan kemarin setelah perang dagang pertama itu ya paling 20 lah. Market tuh expect, ini paling negotiating. Ternyata kemudian keluar dari sisi Liberation Day tariff yang diumumkan waktu kemarin ya, kita sedang liburan. Dan angka yang ditampilkan oleh Trump ini luar biasa tinggi. Ini menggunakan basis perhitungan yang jauh berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Awalnya kita memandang yang disebut reciprocal adalah kita netapin tarif berapa, Amerika netapin tarif, selisihnya yang akan dihitung. Kita sama Amerika mirip-mirip 4% sebenarnya. Jadi harusnya cuma beda 0,1. Tapi ternyata Indonesia dikenakan tarif luar biasa tinggi. Karena ternyata basis yang dihitung adalah dari sisi trade defisitnya. Nah, setelah keluar Liberation Day, ini ternyata dampak ke pasarnya ini luar biasa gitu ya. Karena pertama, angkanya luar biasa, jauh di atas perkiraan. Jadi cenderung worst case scenario. Dan bahkan kalau dilihat fixed index yang tadinya cukup stabil, ini sekarang loncat langsung ke level 50. Berita baiknya adalah ternyata kemudian berita tadi pagi gitu ya. Sebenarnya tadi malam sih jam 12 jam 1 subuh gitu ya. Akhirnya ini juga di-delay. Karena kenapa? Sekali lagi, tetap sebagai negotiating tools. Karena Trump bilang, sudah ada kok 75 negara yang respon ingin mengadakan negosiasi dengan Amerika. Nah, jadi ini rekan-rekan sekalian, kita menghadapi dinamika yang boleh dibilang luar biasa besar. Gitu ya. Jadi tentunya sebagai negara kita yang boleh dibilang berdaulat, memiliki policy bebas aktif, dan kita juga bukan menjadi negara yang memiliki trade surplus tinggi dengan Amerika. Ya, jadi kalau kita bayangkan ekspor kita ke US, taruhlah kalaupun memang tetap jadi dilakukan, kita cuma sekitar 2%. Total ekspor kita ke total GDP cuma sekitar 19%. Mungkin negara Singapura yang akan jauh lebih parah ya dalam menghadapi gejolak tatanan global. Dan bahkan kita juga berpandangan, kita harus bergerak cepat. Misalnya apa? Dari segmen palm oil. Kita banyak ekspor palm oil. Kan kita sebagai negara penghasil besar kelapa sawit, negara lain nggak ada yang punya. Footwear. Selain Vietnam, kita juga besar. gitu ya. Selain itu apa? Textile apparel. Kita saingannya Pakistan, Meksiko. gitu ya. Jadi intinya adalah kita selalu memiliki peluang ya di tengah berbagai macam himpitan, terutama dari sisi tarif. Tapi ya kemudian dengan adanya pengumuman 90 hari, ini mungkin belum selesai gitu ya, karena kan disebutnya baru di-delay 90 hari, dan tentunya juga apa yang masih kita pandang sebagai resiko utama,
adalah dari sisi China. Karena ternyata tarif China bukannya ditunda, tapi malah dinaikkan kembali. Karena China nggak mau negosiasi, China tetap melawan, gitu ya. Nah, jadi dalam konteks ini, saya pandang resiko tarif ini akan menjadi semakin berbahaya terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global. Karena kenapa? Karena sejak awal tahun juga sudah mulai ada tanda-tanda perlambatan ekonomi di US dan juga perlambatan ekonomi di China yang terus menjadi katalis resiko. Mungkin kira-kira demikian view kita untuk tarif. Baik, terima kasih Pak Helmi. Jadi ya kalau kita lihat tadi sebenarnya tujuan Trump ya selain memberikan proteksi atau menumbuhkan industri dalam negeri menggunakan tarif, tapi di sisi lain juga ternyata dia punya kebutuhan lain. Ternyata dia total defisitnya kurang lebih 3 triliun US dollar dan ya dengan cara trade tarif ini dia ingin menaikkan revenue-nya untuk menambal itu ya. Dan kalau kita melihat yang menjadi volatilitasnya semakin tinggi di market saat ini ya karena kalau dulu China kok kayaknya nggak melakukan banyak perlawanan, kalau ini serangan balik dari China itu luar biasa ya, Pak Helmi. Jadi nggak tanggung-tanggung sehingga ya ini yang ngebuat akhirnya volatilitas itu bergerak cukup cukup tinggi dan VIX index tadi kita lihat juga sempat lompat sampai level 50 ya. Biasanya kalau di kondisi yang tenang mungkin di level 20-an. Nah, kemudian kalau kita melihat Indonesia tadi ya kita harusnya bisa memiliki peluang ya karena ya walaupun kita dikenakan trade tarif, tapi sebenarnya total ekspor kita ke US cukup rendah ya, kurang lebih 2% dan kita punya ekspor unggulan di mana tadi ada palm oil, footwear, kemudian ada tekstil dan aparel yang harusnya pelaku industri di Indonesia bisa manfaat kondisi ini untuk bisa apa ya, memanfaatkan peluang supaya kita bisa jangan sampai ketinggalan ya, ibaratnya dengan kondisi yang di trade yang pertama ya. Nah, mungkin selain saat ini kita melihat investor secara global fokus dengan trade tarif yang masih cukup memanas dan dinamikanya masih akan berlanjut karena tadi ada jeda juga sekitar 90 hari yang diberikan oleh Amerika gitu ya untuk negara-negara bisa negosiasi. Pandangan investor juga sebenarnya sejak awal tahun Pak Helmi terkait dengan suku bunga global yang sebenarnya diharapkan di tahun ini tuh bisa memasuki fase penurunan ya. Tapi ya kita melihat karena ada tantangan trade tarif, tentunya The Fed pun juga kita melihat sangat hati-hati dan coba mengukur seberapa tinggi dampak dari trade tarif ini terhadap inflasi di Amerika. Dan yang kita tahu juga setelah pandemi juga suku bunga memang dijaga di level yang tinggi karena sempat di tahun 2022 mengalami kenaikan ya inflasi di US yang cukup signifikan sampai dengan saat ini belum turun ke level yang diharapkan. Nah, di tengah tambahan dinamika dari trade tarif ini, sebenarnya bagaimana Bapak melihat pandangan prospek dari suku bunga Fed sendiri ya, dan juga suku bunga secara global? Apakah peluangnya masih terbuka lebar untuk bisa turun? Karena mengingat tadi ancamannya ya, eh, inflasinya ada kenaikan gitu ya dari trade tarif, kemudian apa namanya? Kondisinya ketika sekarang ini apakah nantinya akan em, membuat ketika suku bunga turun, ada potensi turun, apakah ini akan memperbaiki dari sisi sentimen atau bagaimana, Pak? Silakan. Baik. Jadi tentunya kalau kita melihat gitu ya dari arah suku bunga global, tentunya ya pasti yang akan menjadi patokan utama adalah view yang diambil oleh the Fed gitu ya sebagai barometer utama. Jadi tadi udah disinggung memang sebenarnya proses penurunan tingkat suku bunga itu sudah berlangsung tahun lalu ya, terutama di bulan September. Aset price sempat rebound naik ke atas. Jadi kalau kita melihat apakah potensi rate cut ini bisa berlanjut, ada harapan. Karena kenapa? Ya karena tentunya tadi biarpun level inflasi belum balik, tapi bergerak semakin turun ke bawah. Meskipun nanti juga akan kita tampilkan beberapa data bahwa komentari dari Fed member ini cenderung tetap cautious terhadap tarif. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi tren suku bunga global, ya. Jadi kita tahu tren suku bunga itu meningkat sangat signifikan setelah perang Rusia-Ukraine. Kenapa? Karena terjadi supply shock, bukan hanya energi, ya gasnya sempat stop, tapi juga bahan pangan. Karena Ukraine juga penghasil gandum besar di dunia. Jadi yang kita lihat, seluruh central bank global itu berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk mencegah agar inflasi jangan terlalu tinggi, price stability, dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Jadi ini yang kita lihat rentetan kenaikan luar biasa
yang jarang-jarang nih kita lihat ya kenaikan setajam ini. Nah, setelah inflasi perlahan turun, prospek penurunan tingkat suku bunga itu pun semakin terlihat, pelan-pelan mulai turun. Jadi kalau dilihat, setelah inflasi selesai, biasanya faktor yang mendukung adanya potensi rate cut adalah masalah ekonomi. Ya. Jadi kalau ekonomi semakin turun, apalagi resesi, dibutuhkan supply side stimulus alias apa rate cut. Nah, di bawah ini kita tampilkan global recession probability. Ya, jadi ternyata pada saat inflasi sudah mulai reda dan tingkat suku bunga tinggi, resesi global ini pun probability-nya semakin meningkat. Sehingga tentunya dibutuhkan respon penurunan tingkat suku bunga. Tapi setelah dilakukan penurunan tingkat suku bunga, kita memandang dari sisi probability resesi global semakin turun ternyata. Jadi artinya apa? Ya berarti rate cut itu masih akan berlanjut meskipun ekspektasinya tidak sebesar apa yang kita lihat di tahun lalu. Makanya sebelum gonjang-ganjil soal tarif, dot plot Fed 3 kali rate cut, market juga 3 kali rate cut di tahun ini. Namun recently dengan adanya tarif, kita melihat adanya upswing dari sisi resesi. Probabilitas resesi itu semakin meningkat. Nah, jadi tentunya kalau kita melihat dari sisi pandangan Fed, Fed ini basically terus menyiratkan gitu ya. Ini kalau saya ambil di FOMC meeting terakhir, kemarin tetap di-maintain, tapi ini well expected. Tapi kalau kita melihat dot plotnya mereka, mereka tetap memandang ada potensi penurunan tingkat suku bunga lanjutan di tahun ini. Yaitu adalah, kalau kita lihat di mediannya, itu sepertinya kok masih ada nih potensi rate cut lagi. Meskipun mungkin dalam konteks yang relatively lebih terbatas. Gitu ya. Dan kemudian setelah terjadi adanya potensi rate cut, meskipun dalam konteks yang lebih limit, gitu ya, lebih terbatas, keluar tadi Liberation Day tarif. Dan setelah adanya pengumuman Liberation Day tarif, kita melihat gitu ya, wah resesi global meningkat, kemudian market juga sekarang mulai nge-price in, bukan hanya 2 atau 3 kali, tapi bahkan minggu lalu sempat market expect 5 kali rate cut Fed di tahun 2025 ini. Karena kenapa? Faktor resesi itu yang menjadi narasi lebih di depan gitu ya. Nah, jadi kan sekarang kita memiliki adanya perbedaan persepsi. Fed expect gradual rate cut, tapi market expect-nya jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau saya perhatikan, memang dual mandate dari sisi Fed itu adalah pertama price stability alias inflasi. Tapi kan inflasi gradual mulai turun. Nah, yang kedua, ini adalah unemployment, gitu ya, harus ada maximum employment. Tapi kalau saya pandang soal tarif, tarif kalau naik, ya pasti harga di Amerika naik. Alias apa? Dampak inflasi pasti akan langsung loncat. Dari yang kita sebut cost push inflation, gitu ya. Nanti setelah harga mahal, demand turun, mungkin baru pabrik di Amerika mulai turun, mulai melakukan layoff, baru unemployment naik. Nah, jadi saya rasa respon Fed dalam konteks tarif pasti lebih memandang inflasi di depan, karena akan terjadi duluan. Dan ini juga saya perhatikan dari statement-statement Fed member, baik voting member maupun non-voting member, seperti Austan Goolsbee, beliau dari Chicago Fed, Neil Kaskari, Adriana Kugler, dan ini Beth Hammack dari Cleveland yang baru dilantik recently, rata-rata semua sama. Lebih caution gitu ya, lebih prefer nunggu, wait and see. Karena kenapa? Ya tentunya dampak tarif akan langsung hit dari sisi inflasi expectation. Nah, jadi dalam konteks seperti ini, saya rasa perbedaan persepsi antara Fed dan market ini biasanya apa sih menimbulkan volatility. Tapi tentunya di tengah volatility, kita selalu melihat adanya opportunity gitu ya. Jadi memang kalau kita memandang rate cut itu di Amerika sepertinya memang seharusnya akan terus berlanjut gitu ya. Kenapa? Karena misalnya sekarang soal tarif selesai. Tapi saya rasa Amerika sekarang sudah mulai mengalami masalah dari sisi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Bahkan kita lihat dari beberapa data GDP now forecast di first quarter yang tadinya ekspektasi masih positif hampir 3%, bulan lalu di downgrade langsung negatif. Negatif sampai dengan 2,8.
Nah, jadi kan sudah mulai ancang-ancang nih, siap-siap nih ekonomi Amerika turun di kuartal pertama ini. Consumer confidence ini juga drop 7 poin di bulan Februari. PMI Amerika turun, retail sales turun hampir 1%. Labor marketnya juga ya gitu-gitu aja, so-so ya. Terus dari sisi layoff, ini juga tahun lalu dipandang sebagai tahun dengan potensi yang tinggi gitu ya, bankruptcy, dan juga di bulan Maret ini kemungkinan layoff-nya juga semakin meningkat. Ya, jadi saya rasa masih terbuka peluang tentunya Fed melakukan potensi rate cut di tahun 2025. Meskipun saat ini memang ada perbedaan yang boleh dipandang cukup lebar gitu ya, antara market yang expect up to 5 times rate cut gitu ya, 5 kali rate cut, versus Fed yang kesannya kok cautionary, wait and see gitu ya. Jadi di titik tertentu mereka harus ketemu gitu ya, dan biasanya dalam sisi adjustment itu timbul lah adanya potensi volatility, baik mungkin di pasar uang, di currency, ataupun juga di pasar modal. Mungkin kira-kira demikian dari sisi outlook global rate cut. Baik, terima kasih Pak Helmi. Jadi kalau kita melihat kondisi yang sekarang, sebenarnya peluang untuk pangkas suku bunga itu masih cukup lebar, walaupun kalau kita lihat ada perbedaan tadi ya, antara yang dari pandangan Fed gitu ya, masih kurang lebih 2 kali atau 50 basis point, dan juga kalau kita melihat dari ekspektasi investor, sebenarnya pengennya lebih banyak pangkas lagi ya, kurang lebih tadi 4 sampai 5 kali pemangkasan ya Pak ya, dan ya karena nih ekspektasinya karena ada perlambatan ekonomi dan ancaman resesi yang membuat investor atau market melihat harusnya sih pangkasnya lebih banyak gitu ya dibandingkan apa yang dilihat oleh Fed. Tapi ya kita tahu Fed sangat hati-hati, sangat terukur melihat data-data terkini juga, sehingga ya nanti kita lihat endingnya kan seperti apa ya Pak. Tapi kurang lebih masih ada pemangkasan suku bunga yang terjadi. Dan mungkin sebelum kita lanjut Pak Helmi, bagi hadirin yang sudah masuk, mungkin apabila ada pertanyaan silahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A ya. Nah, mungkin lanjut ya, Pak Helmi. Jadi, kalau tadi kita sudah melihat dari sisi global, tantangan dari trade tarif, kemudian perlambatan ekonomi global gitu ya, kemudian potensi pemangkasan suku bunga lebih lanjut yang ini masih menjadi perhatian besar investor di awal tahun ini. Nah, kita ingin coba melihat sebenarnya dari sisi domestik, kita sebenarnya baik-baik aja nggak sih Pak? Atau mungkin kondisinya sedang tidak baik gitu ya. Nanti kita coba ingin melihat pandangan dari Pak Helmi. Ya terutama kalau kita melihat kondisi sekarang ini ekonomi domestik di tahun 2025 menghadapi tantangan yang cukup signifikan gitu ya. Yaitu terjadi penurunan konsumsi ya dan penjualan retail. Kalau kita melihat penjualan retail di Januari turun kurang lebih 4,7% secara month on month. Inflasi kita juga terus melandai ya di bulan Maret balik lagi ke level 1% setelah turun lebih dalam ya, mungkin ini karena efek Lebaran ya Pak ya. Ada kenaikan dari belanja Lebaran. Kemudian nah ini yang kita perlu lihat sebenarnya lebih jauh adalah apa yang membuat pelemahan konsumsi ini terjadi. Bahkan kalau kita melihat dari sisi pandemi sampai sekarang, after pandemi sampai sekarang tuh terlihat retail sales-nya tuh masih turun. Ini apa sih Pak yang menyebabkan kondisi ini kok belum ada obatnya, walaupun kita tahu pemerintah sudah melakukan stimulus ya di awal pemerintahnya. Silakan Pak. Oke, jadi tentunya di tengah berbagai macam gejolak ya, resiko global yang boleh dibilang semakin meningkat, sebagai emerging market ini Indonesia ini wajib mutlak punya gitu, bahwa pertumbuhan sebagai emerging market dipandang atraktif, pertumbuhannya harus semakin membaik. Jadi tentunya begitu ada tanda-tanda perlambatan ekonomi domestik, ini biasanya investor luar negeri ini menjadi gamang. Saya mau invest di emerging market tentunya resiko lebih tinggi, tapi is okay karena emerging market bisa menghasilkan return yang lebih tinggi. Diharapkan aset price-nya juga bisa meningkat secara lebih tajam. Namun tadi sudah disampaikan bahwa tentunya kita mengalami adanya pattern-pattern ekonomi kita mengalami moderation. Ya, sebenarnya masih bisa dipicu biar bertumbuh lebih tinggi. Jadi pertama kalau kita lihat dari sisi GDP growth gitu ya. Lebih dari 50% GDP kita adalah domestic consumption, ya, household consumption. Tapi kalau kita lihat sepanjang tahun 2024, ya, kesannya kok angkanya nggak pernah kepala 5 ya, selalu 4% melulu. Padahal kita ada pemilu,
kita ada lebaran, kita ada persiapan pilkada, kok tetap 4,9%. Padahal ini merupakan tulang punggung ekonomi kita, 52-53%. Nah, jadi kalau konsumsinya gitu-gitu aja, berarti kan ada masalah gitu ya dari sisi perekonomian di Indonesia. Meskipun ya masih baik lah 4,9 ya, maksudnya kan trennya tetap stabil. Tapi alangkah baiknya jika kita bisa mengalami pertumbuhan household consumption di atas 5%. Karena mungkin 10 tahun yang lalu kita pernah mengalami pertumbuhan household consumption itu selalu di atas 5%, 5,3, 5,4%. Nah, jadi seringkali yang menjadi pertanyaan adalah kenapa gitu ya. Ini saya coba ranking antara sektoral ya dalam komposisi konsumsi. Ternyata kita memandang waktu COVID dan setelah COVID memang terjadi perubahan yang signifikan di mana sektor-sektor yang ranking 1, ranking 2 pertumbuhannya dari bawah gitu ya, selama COVID tahun 2020, sekarang melonjak menjadi sektor-sektor dengan pertumbuhan yang tinggi, ranking 1, ranking 2, yaitu adalah transportation dan restoran dan hotel. Jadi sektor-sektor jasa nih, orang jalan-jalan, beli tiket konser, makan di restoran, pergi ke mall. Karena kenapa? Waktu COVID nggak bisa dilakukan, gitu ya. Dan kalau saya breakdown menjadi kuartalan, dua sektor ini terlihat masih dominan, meskipun posisinya naik turun ya, nomor 1, nomor 2-nya. Tapi kita perhatikan, ada satu subsektor yang cenderung mengalami kenaikan, yang warna kuning, F&B, X restoran. Nah, berarti kan di sini terlihat gitu ya, sektor jasa ya tentunya membutuhkan adanya spending yang kuat. Tapi begitu spendingnya itu mulai turun, berarti orang mulai mengurangi. Udahlah, jangan makan di luar, beli bahan aja, masak di rumah, lebih hemat. Nah, jadi ini yang saya rasa boleh dibilang menjadi salah satu fenomena pent-up demand selesai, di satu sisi pertumbuhan ekonominya agak stagnan, sehingga saat ini kita melihat seringkali didiskusikan bahwa kalangan menengah ini cenderung mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun juga dari sisi spending pattern mereka. Bahkan lebih rendah dibandingkan waktu COVID-19. Padahal sektor-sektor jasa itu kan yang membutuhkan yang namanya spending yang kuat ya, dan spending itu biasanya di kalangan menengah yang boleh dibilang cukup dominan. Dan bahkan kalau kita lihat gitu ya di survei Bank Indonesia, ini yang disebut propensity to consume ya. Yang warna biru ini konsumsi. Jadi dari 100% pendapatan berapa persen sih yang di-spend untuk konsumsi? Kalau yang abu-abu berapa persen saving? Dan kalau yang orange ini berapa persen sih untuk cicilan? Ya. Kalau kita lihat trennya sempat turun, kemudian agak rebound, ya tapi tetap ya secara year on year konsumsi itu trennya tetap turun secara keseluruhan. Yang naik apa? Cicilan ternyata naik. Dan berarti kompensasinya apa? Savingnya turun. Ini yang makanya kita sering sebut mantap, makan tabungan. Jadi kegiatan konsumsi dibiayai oleh bukan peningkatan pendapatan, tapi menggunakan excess saving. Ya ini kan sebenarnya tidak bisa berlangsung terus-terusan gitu ya. Makanya kita sebut di tengah kalangan menengah terus turun, ekonominya boleh dibilang masih membutuhkan stimulus, berarti kan takutnya apa? Ini akan menjadi siklus-siklus yang boleh dibilang lebih panjang gitu ya. Lebih sakular, lebih panjang, tren-tren moderation dari sisi konsumsi. Dan bahkan waktu kita cross-check juga, ya dari komponen tabungan, kira-kira apa sih yang mengalami penurunan? Ternyata terlihat, ini misalnya jumlah tabungan di bawah 100 juta. Ternyata kalau kita breakdown tabungan di bawah 100 juta, rata-rata average balance di komposisi tersebut adalah 2019 sekitar 3 juta rupiah rata-ratanya dalam kategori di bawah 100 juta. Tapi sekarang malah sudah turun di bawah 2 juta. Tapi kalau untuk yang memiliki average balance di atas 5 miliar, ini angkanya semakin meningkat. Ini lebih banyak korporasi sih di level-level ini, gitu ya. Nah, jadi ini yang kita sebut K-shaped recovery. Jadi kalau teman-teman bayangkan ini kita tarik satu garis imaginary, terlihat huruf K-nya, ya. Kalangan menengah bawah semakin ke bawah, yang atas semakin naik ke atas, meskipun juga terdapat mulai stagnation. Nah, jadi tentunya ini kan merupakan hal
yang boleh dibilang menimbulkan semacam kekhawatiran. Ya, jika tabungan ini kemudian terus turun, ya berarti nanti pertumbuhan ekonomi kita semakin nggak kemana-mana, gitu ya. Sehingga dibutuhkan dari sisi stimulus. Dan kita juga melihat, gitu ya, apa sih yang dilakukan oleh kalangan menengah ya. Ini kita mengadakan survei tahun 2018 dan tahun 2024, uang 80.000 di tahun 2018 kalau beli barang-barang ini ya, ada favorit kita semua nih, mie goreng gitu ya, ada sabun cuci, susu, keranjangnya penuh. Tapi di tahun 2024 sepertiga hilang loh. Alias apa? Harganya naik dan packagingnya lebih kecil. Jadi kalau dengan duit 80.000 ingin lebih penuh keranjangnya, harus dilakukan down trading, alias membeli barang yang lebih cheaper product. Dan ini terkonfirm survei dari Kantar, dari S.N. Nielsen gitu ya, bahwa memang terlihat nyata bahwa kesulitan-kesulitan dihadapi dari sisi konsumsi ini diatasi dengan jalan gitu ya, melakukan down trading. Jadi saya rasa ini juga menjadi peluang bagi perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki price segment. 2 bulan lalu saya juga dipanggil oleh salah satu listed company semen, dan bahkan di situ pun kelihatan bahwa semen dengan harga murah atau fighting brand itu justru malah meningkat semakin banyak. Jadi bukan cuma FMCG gitu ya, tapi semen pun terlihat orang lebih memilih barang-barang yang lebih affordable. Dan mungkin satu hal lagi yang saya mau highlight dari level pelemahan domestik ini juga sebenarnya terlihat tadi disinggung soal inflasi gitu ya. Inflasi kemarin Maret bagus, sudah mulai angkanya at least positif, biarpun saya rasa masih tetap sangat rendah sebenarnya gitu ya. Tapi di bulan Februari kemarin, angka inflasi kita itu boleh dibilang fenomenal karena hanya sempat minus gitu ya. Karena waktu bulan Januari, Februari kan memang kita mengalami gitu ya, adanya tarif diskon listrik. Sehingga kenapa? Administered price-nya itu langsung negatif 9%. Nah, di bulan Maret ini selain faktor lebaran demand, tarif diskon listrik juga sudah dihilangkan, makanya inflasinya naik. Kalau saya kadang-kadang dengan beberapa para pemangku kebijakan gitu ya, selalu bilang, Pak, ini inflasi rendah, tapi selalu dibilang core inflation kan terus naik. Jadi ya tentunya dipandang belum ada demand yang turun gitu ya. Tapi kalau kita breakdown lebih lanjut, sebenarnya memang penurunan inflasi itu karena faktor dua hal. Karena faktor supply yang membaik, karena kan El Nino sudah nggak ada ya, masa tanam sudah normal. Tapi di satu sisi juga ada karena pelemahan demand. Buktinya apa? Kalau kita cross-check, core CPI saat ini memang trennya meningkat, tapi tetap di bawah pre-pandemi. Dan kenaikan dari sisi core inflation ini karena perhiasan emas. Karena kan harga emas sedang meningkat, banyak mungkin ibu rumah tangga melakukan pembelian untuk investasi. Sehingga kalau kita lihat, wah, yang menaikkan core inflation bukan karena demand meningkat, tapi karena investasi ke perhiasan emas. Coba kalau kita take out perhiasan, core inflation gimana? Ternyata terendah di bawah 2%. Ya, jadi ini terbukti confirm gitu ya, bahwa memang dilihat dari berbagai angle aspek, ya ini mungkin karena keterbatasan waktu, ada beberapa data lanjutan sebenarnya, memang kita mengalami adanya tren-tren, pattern-pattern bahwa demand ini sedang mengalami kelesuan. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Helmi. Jadi kalau kita melihat, ya memang konsumsi kita, ya penjualan retail juga turun nih karena memang kalangan menengah mengalami penurunan gitu ya. Kemudian saving kita lihat tadi juga terus mengalami turun. Dan kebutuhan untuk memenuhi konsumsi juga menggunakan installment sekarang ini ada peningkatan. Dan juga terutama demand itu sendiri sedang turun ya Pak ya dengan kondisi yang saat ini. Nah mungkin eh, selanjutnya Pak Helmi mungkin kita masih ada waktu 5 menit lagi untuk sesi diskusi sebelum kita buka tanya jawab. Nah mungkin selanjutnya Pak, sebenarnya apakah kita pernah mengalami kondisi yang sama seperti yang sekarang ini terkait dengan pelemahan konsumsi dan bagaimana upaya pemerintah bisa menangani hal tersebut ya? Apakah secara historical kita pernah terjadi kondisi yang sama? Seperti itu Pak. Silakan Pak. Ya, jadi tentunya memang kalau kita melihat gitu ya, sebenarnya pernah kita mengalami adanya fenomena yang kita lihat gitu ya terjadi saat ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya situasi saat ini mirip dengan periode-periode kapan gitu ya, di mana kita mengalami adanya berbagai macam pattern gitu ya, adanya apa pemerintahan yang baru gitu ya, ditambah lagi kok dengan pattern-pattern perlambatan dari sisi ekonomi.
Mungkin saya akan coba tampilkan slide-nya. Nah, ini ya, jadi mungkin kalau kita lihat situasi saat ini nih boleh dibilang mengalami periode yang saya rasa gitu ya. Kok sedikit banyak ini mirip dengan periode-periode di tahun 2015 dan juga di tahun 2016 gitu ya. Karena tentunya di dua periode tersebut kita mengalami adanya kesamaan 5 hal saat ini dan juga di periode tersebut. 5 hal tersebut adalah apa sih yang mirip gitu ya? Ternyata kita sama-sama mengalami government transition period. Waktu itu Pak Jokowi yang pertama, sekarang sama menjadi Pak Prabowo. Konsumsi melemah, mirip juga ya dengan saat ini. Supply side manufacturing yang tadinya meningkat kemudian melambat, mirip juga saat ini. Loan growth juga turun persis kayak tahun ini. Bank-bank pada mulai melakukan semacam adjustment gitu ya. Pertumbuhannya kan memang tahun lalu luar biasa tinggi, tahun ini agak sedikit lebih rasional. Money supply juga turun. Nah, jadi boleh dibilang kok kayaknya mirip nih situasi saat ini dengan 2015-16. Yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah apa respon pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengatasi masalah ini? Ternyata saya juga amati pemerintah melakukan 4 hal, Bank Indonesia melakukan 4 hal. Dari sisi pemerintah saya rasa ini salah satu hal yang cukup stand out pada periode tersebut adalah waktu zaman Pak Jokowi, beliau melanjutkan atau memulai investasi itu masuk kepada infrastruktur. Tapi infra kan butuh waktu jangka panjang. In the meantime, untuk menolong waktu ekonominya turun, harus ada short term support. Nah, keluar yang disebut economic stimulus. Bahkan kita catat ada mungkin 16 ya paket kebijakan ekonomi. Dan kalau kita lihat paket-paket kebijakan awal, ternyata rata-rata bilangnya apa? Deregulasi, kemudahan investasi. Nah, kemarin waktu Sarasehan 2025, waktu respon Trump tarif, Pak Prabowo mengatakan hal yang sama. Harus ada deregulasi, TKDN sementara relaksasi. Nah, jadi kalau saya rasa, wah ini sudah cocok nih ya step-step yang dilakukan. Kenapa? Karena semakin ke sini kita mengharapkan investasi, tapi kok kesannya investasi semakin sulit gitu ya. Makanya kan tema-tema kabur aja dulu bukan hanya dari investasi saham, investasi di aplikasi, tapi juga dari sisi FDI gitu ya. Para pengusaha memilih wait and see. Kalau ini terus berlanjutkan ya kurang elok juga situasinya ya. Kemudian ketiga, waktu 2016 ada yang disebut tax amnesty. Ya, saat ini pemerintah menformulasi lah skema baru untuk fiscal funding. Kemudian poin 4, pada saat itu pemerintah memaintain fiscal management tetap sound. Saat ini pun sama. Target defisit fiskal tetap dipatok tidak boleh melebihi 3%. Nah, jadi pemerintah sudah melakukan nih apa yang memang terlihat, meskipun dengan variasi yang boleh dibilang berbeda. Gimana Bank Indonesia? 4 hal dilakukan, 3 hal ini sudah mirip, ya, policy effectiveness, macroprudential measures, strengthening financial stability, tapi 1 hal yang berbeda. 2016 BI sangat agresif melakukan rate cut, gitu ya. Saat ini BI cenderung tidak mau atau belum mau melakukan penurunan tingkat suku bunga. Alasannya takut terkena pelemahan rupiah. Padahal kalau kita lihat di mana Bank Indonesia mau menurunkan tingkat suku bunga lebih agresif dibandingkan Fed, karena waktu 2016 BI itu cukup tajam ya penurunan bunganya. Fed malah menaikkan. Tapi yang terjadi adalah apa? Rupiah stabil karena inflow kita meningkat tajam. Sekali lagi, emerging market membutuhkan dukungan pertumbuhan ekonomi. Kalau tingkat suku bunga tinggi, gimana caranya? Apalagi inflasi kita kan rendah ya. Real rates kita, ya, jadi tingkat BI dikurangi inflasi, ini bahkan sempat waktu deflasi, berarti kan angkanya udah di atas 5% gitu ya. Padahal negara seperti Thailand, negara tetangga kita, rata-rata real rate-nya itu paling ya 1%, 1,5%. Kita sempat di atas 5%. Gitu ya. Nah, jadi tentunya the missing piece yang kita lihat, Fed masih terbuka peluang rate cut, jadi saya rasa Bank Indonesia pun tentunya gitu ya, memiliki ruang gerak. Dan jika BI melakukan dari sisi rate cut dan pemerintah melakukan stimulus, saya rasa ini akan menjadi situasi yang baik sekali. Persis apa yang kita pandang terjadi di tahun 2016. Di mana market kemudian secara konsisten mengalami kenaikan,
2015 terjadi outflow, 2016 langsung berubah arah. Asing kembali lagi masuk. Jadi kalau tadi disinggung di awal, gitu ya, dari equity memang terjadi outflow. Tapi kalau dari sisi obligasi, kita masih mengalami inflow 16 triliun year to date. Gitu ya. Jadi asing ini bukan berarti tidak tertarik dengan aset Indonesia, enggak. Cuma mungkin mengalokasikan gitu ya, karena pertumbuhannya nggak ada, oke lah, mending beli aset yang lebih aman dulu nih, misalnya pendapatan tetap atau money market. Jadi mungkin kira-kira demikian gitu ya. Tentunya kita berharap agar supply side stimulus dari Bank Indonesia dengan rate cut dan demand side stimulus dari pemerintah melakukan stimulasi, deregulasi diharapkan akan datang secara bersamaan karena tentunya ini akan membuahkan hasil yang akan positif gitu ya, terutama bagi perkembangan pasar modal kita. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Helmi. Jadi sebenarnya menarik sekali ya kalau kita bicara historical tadi sebenarnya kondisi ini mirip dengan 2015-2016 ya, sempat ada pelemahan di 2015, investor pun juga keluar gitu ya, tapi kita lihat upaya dari pemerintah waktu itu ya memberikan stimulus untuk infrastruktur, kemudian economic stimulus yang hampir sama dilakukan saat ini, kemudian deregulasi juga dilakukan. Waktu itu juga ada tax amnesty dan dari sisi kebijakan moneter pun juga melakukan pemangkasan suku bunga cukup agresif ya BI waktu itu. Nah, mungkin yang membedakan sekarang ini BI masih menahan diri dulu gitu ya untuk melakukan pemangkasan yang cukup banyak yang sebenarnya kita butuhkan lebih lanjut ya Pak Helmi ya. Namun ya semoga langkah dari pemerintah yang saat ini kurang lebih tidak jauh berbeda gitu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Nah, tinggal kita menunggu hasilnya ya Pak ya. Seperti apa nanti, apakah cukup signifikan gitu ya untuk bisa membantu peningkatan dari sisi konsumsi. Nah, tadi juga sempat disinggung sedikit ya kan di 2016 ya walaupun asingnya outflow dari pasar saham kita, tapi kita lihat investor ada sedikit apa ya diversifikasi gitu ya ke pasar obligasi. Nah sebenarnya sedikit aja Pak sebelum kita masuk ke pertanyaan jawab 1 menit aja mungkin kalau boleh disampaikan kepada hadirin sebenarnya dengan kondisi tekanan atau volatilitas pasar saham cukup besar gitu ya. em, Sebenarnya prospeknya seperti apa dan apakah bijak ya investor itu ketika ingin memanfaatkan peluang di equity saat ini. Mungkin Ya, 1 menit silakan Pak. ya, oke. Jadi tentunya kalau kita berusaha untuk menjawab gitu ya, kenapa sih kok terjadi divergensi antara pasar obligasi dan juga pasar saham gitu ya. Kita memandang adanya 4 hal sebenarnya. Kok kenapa situasinya ini menjadi berbeda gitu ya. Ini slide-nya saya akan buka. Jadi tentunya kalau kita melihat gitu ya situasi pasar saham saat ini, resiko growth stagnation ini menjadi benar-benar pertanyaan yang sering kita dapatkan dari foreign investor gitu ya. Tapi kalau namanya growth-nya turun, tapi selama fiskalnya sehat, lebih baik masuk kepada bond market. Makanya ini menjadi mungkin dasar pertama gitu ya. Kok kenapa bond inflow masih ada sedangkan equity keluar? Karena lack of growth factor. Kemudian kedua, ada juga pertanyaan, Pak, GDP kita masih naik, kok JCI turun? Sekali lagi, kalau kita breakdown komponen GDP dan komponen JCI, ini berbeda arah. Kalau JCI, sektor paling dominan selalu sektor perbankan. Kalau dari sisi GDP kita, kan ada manufacturing, ada wholesale, gitu ya, ada agriculture. Jadi udah pasti berbeda. Dan kemudian poin ketiga, begitu banking ini kan menjadi sektor yang paling dominan, dengan kepemilikan foreign investor yang paling banyak, begitu ada resiko-resiko perlambatan dan asing mau keluar, biasanya yang dibuang ya yang mereka punya, yaitu adalah sektor perbankan. Jadinya meskipun profitnya masih bagus, dividennya juga tinggi, ada program-program buyback gitu ya. Jadi saya rasa ini faktor-faktor yang secara makro kemudian mulai masuk trickle down gitu ya kepada asset allocation. Dan ini juga tentunya ya kalau kita melihat gitu ya, asing ini kok kesannya sekarang memegang peranan yang sangat dominan. Ya karena tentunya memang kepemilikan foreign ini kan relatif masih agak tinggi gitu ya. Kalau di bond market, asing itu hanya punya paling 14% dari total bond issue. Yang paling banyak perbankan dan juga Bank Indonesia. Dan itu pun sering dilakukan stabilisasi intervensi oleh Bank Indonesia. Gitu ya. Jadi saya rasa di level saat ini dengan valuation sudah turun ke 11 kali, 1 dibagi 11 itu berarti kan kalau boleh dibilang earning yield itu tinggi sekali gitu ya. Dan bahkan earning yield JCA saat ini mungkin boleh dibilang mirip dengan kalau beli corporate bond single A. Ini banyak loh institutional investor nggak bisa beli gitu ya corporate bond yang single A. Mereka maunya
triple A gitu ya, atau mungkin ya double A plus. Nah, kalau beli saham dengan stock-stock yang bagus, ini return-nya nih mirip nih dengan yang single A di level-level valuation yang kemarin gitu ya, sempat drop di bawah 6.000. Jadi saya rasa begitu faktor growth itu di-address, saya rasa appetite-nya itu seharusnya gitu ya, akan gradual, pelan-pelan mulai restore gitu ya. Begitu asing mulai masuk, ya harapan kita juga domestik ini akan along the way, ikut mulai memiliki porsi yang lebih tinggi juga, exposure kepada pasar saham. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Helmi. Jadi menarik sekali sebenarnya peluangnya cukup bagus ya tadi dengan valuasi yang udah 11 kali. Kita lihat potensi earning yield sebenarnya cukup tinggi yang sebenarnya ini menjadi salah satu peluang. Tapi mungkin di tengah volatile saat ini, tadi Pak Helmi juga mention bahwa ya preferensi pertama apa namanya ketika fiskalnya masih dijaga dengan baik, ya walaupun growth-nya turun, sebenarnya fixed income juga menjadi kelas aset yang bisa dimanfaatkan di kondisi yang masih volatile saat ini ya sebelum nantinya bisa ke equity. Nah, mungkin itu Pak Helmi, dan kita mungkin sekarang ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi. Mungkin saya bacakan ada 3 dulu ya Pak ya. Mungkin ya yang kita bisa sampaikan. Yang pertama mungkin terkait dengan ketegangan US dan China. Jadi kalau kita melihat kepemilikan US Treasury oleh China ini relatif paling besar gitu ya. Dan apabila ketegangan antara kedua negara ini berlanjut, kira-kira negara mana yang akan lebih diuntungkan dan negara mana yang lebih dirugikan? Mungkin itu Pak, atau mau dijawab dulu? Oke, baik. Mungkin Silakan Pak. langsung dijawab gitu ya. Ya, Jadi sekali lagi, kalau kita melihat bahwa negara-negara yang sering kali menjadi sasaran tembak gitu dari Amerika gitu ya, tentunya negara-negara yang memang memiliki surplus besar kepada Amerika gitu ya. Jadi kalau kita tampilkan datanya, negara-negara dengan surplus besar, ini tentunya ya pasti nomor satu China gitu ya. Nomor dua EU, Meksiko, Vietnam, Germany, bagian dari EU, dan juga Kanada. Makanya kalau kita lihat awal-awalnya diserang China, karena mereka nomor satu. Kemudian sekarang mulai ada Meksiko, Kanada, karena memang mereka within top 6 gitu ya. Dan kemudian kemarin Vietnam mulai kena juga, karena memang mereka tinggi gitu ya. Nah, Indonesia gimana? Kita paling ranking 15 sebenarnya gitu ya. Jadi dalam konteks ini, saya rasa ini boleh dibilang, ya memang kalau dalam situasi normal menjadi peluang nih. Harapannya apa? Kalau Vietnam dengan surplus besar ke Amerika tetap dikenakan tarif, harapannya adalah market positioning kita bisa meningkat. Tadi misalnya di soal textile and garment dari sisi footwear. Karena kenapa? Toh juga kita banyak mengekspor ke Amerika kan produk-produk yang boleh dibilang bukan menjadi faktor-faktor apa key industrial di Amerika, bukan steel gitu ya. Jadi kalau saya lihat apa sih yang banyak kita ekspor selain dari sisi sport footwear gitu ya, CPO, kemudian juga ada rubber karena kan kita penghasil karet juga ya, dan juga spare part gitu ya. Jadi bukan sektor-sektor yang boleh dibilang dilindungi di Amerika. Jadi saya rasa memang sebenarnya tidak ada negara yang akan bisa fully benefit dari sisi tarif karena kan global risk-nya akan menjadi meningkat dan kemudian takutnya kan saling balas membalas ya. Ya namanya kalau dua negara besar saling membalas ekonomi global turun, ya kita juga pasti akan terkena dampaknya sedikit banyak gitu ya. Tapi jika memang ini bisa dengan skema yang lebih terukur, sebenarnya Indonesia ini memiliki positioning yang boleh dibilang cukup baik gitu ya. Karena kita tidak berada dalam lampu sorot gitu ya untuk negara-negara yang sedang dituju oleh Amerika dalam penerapan tarif. Mungkin demikian kira-kira. baik. Terima kasih Pak Helmi. Semoga menjawab ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjut dulu Pak. Pertanyaan kedua, ini terkait dengan kebijakan impor. Ya, kemarin kita tahu Pak Presiden menyampaikan eh, kuota impor mohon dihapuskan gitu ya. Jadi sebenarnya pandangan Bapak mengenai kebijakan impor ini bagaimana? Apakah ini menjadi suatu hal yang baik atau seperti apa Pak? Silakan. Oke, jadi tentunya kalau kita memandang gitu ya dari sisi kemarin hasil sarasehan ekonomi 2025 gitu ya. Sebenarnya saya rasa kok ini market melihatnya lebih dari sisi positif. Kenapa? Karena finally pemerintah berusaha untuk memperbaiki gaya komunikasi. Langsung, clear. Semua stakeholder hadir. Dan juga langsung bergerak cepat, misalnya apa? Deregulasi. Dengan adanya kalau Amerika request something, oke, kita turuti, terutama apa? Menurunkan dari sisi apa tarif-tarif gitu ya. Kita coba hitung sebenarnya.
Karena memang kita kan tidak banyak gitu ya, memiliki ekspor ke Amerika, cuma 2% dari GDP. Jadi potensi kehilangan pajak itu kalau kita kalkulasikan sebenarnya tidak signifikan. Dan bahkan saya pandang, dengan adanya tarif freeze, oil price turun tajam, justru malah saving yang didapatkan dari penurunan oil adalah subsidi energi kita menjadi ada ruang gitu ya. Karena kan ternyata subsidi alokasinya tidak perlu setinggi itu. Kita hitung bisa sekitar 80 triliun gitu ya. Jadi potensi kehilangan pendapatan dari sisi tarif yang kemudian dinolkan, kita combine dengan adanya potensi saving dari sisi energi subsidi, saya rasa kita masih memiliki cadangan yang untuk digunakan apa? Harapannya untuk stimulus gitu ya. Karena fiskal stimulus itu saya rasa dampaknya yang paling cepat untuk memperbaiki pattern-pattern demand dari konsumsi gitu ya. Jadi saya rasa tarif ini nggak ada yang menang eventually gitu ya. Semuanya pasti akan rugi, sama-sama ada masalah, tapi ya tentunya kalau kita hitung sebagai positioning kita yang tidak banyak interconnected terhadap global trade, tidak seperti Singapura gitu ya, kita kan lebih ke domestik, justru dengan oil price turun, malah pemerintah memiliki cadangan gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa kasih stimulus agar domestik ekonomi kita bisa semakin membaik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Helmi. Jadi tentunya sebenarnya kebijakan terkait dengan impor kemarin yang diinginkan oleh pemerintah, jadi harusnya efeknya bagus ya Pak ya, cukup Ya, positif ya harusnya ya. ke ekonomi kita. Cepat, gitu, Pak, ya. Nah mungkin pertanyaan ketiga Pak, masih ada waktu 4 menit lagi. Ada satu pertanyaan, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan kebijakan free market yang diterapkan oleh pemerintah di tengah perlambatan ekonomi domestik? Eh, kita tahu inflasi juga terus melandai. Apakah hal ini akan membuat potensi pertumbuhan ekonomi domestik semakin turun, Pak? Oke. Silakan. Jadi tentunya memang kesannya kan sekarang tadi dari free trade menjadi kesannya nih masing-masing mementingkan sendiri gitu ya. Memang saya rasa resiko terbesar adalah jika perlambatan ekonomi di China terus berlanjut, apalagi tarifnya juga kemudian jika terus dilakukan, ditakutkan China akan mengekspor kelebihan barangnya, ekses supply-nya, ke lebih banyak negara. Karena kan kita tahu ya saat ini import kita dari China itu volume kenaikannya tuh lebih tinggi dibanding kenaikan value. Alias unit cost-nya semakin murah. Alias barang-barang yang diimpor tuh semakin lebih murah-murah item per itemnya. Dan tentunya kan ini akan menjadi tantangan bagi UMKM gitu ya. Jadi saya rasa di satu sisi pemerintah China pun menyadari di tahun lalu saya rasa ada lebih dari 60 gitu ya gugatan dumping yang dilayangkan oleh berbagai macam negara ke China. Karena memang kita tahu pada saat China ekonomi turun karena property crisis, mereka tetap mengedepankan supply. Pabrik harus buka, harus terus memproduksi. Kalau nggak ada yang beli di domestic market, mereka lempar ke pasar ekspor. Jadi saya rasa ini juga menjadi perhatian penting gitu ya. Makanya kita pikir pemerintah ini juga harus benar-benar bersikap memberikan stimulus gitu ya terhadap perekonomian. Karena biarpun ada 90 hari extension, saya rasa masalah perkenalan tentang tarif, tentang trade war, ditakutkan imbas-imbas selanjutannya ini masih ada gitu ya. Apalagi jika ternyata nanti US ke China masih tinggi. Sekarang kan memang di atas 100% jadi tarifnya gitu ya. Apa jika China kemudian membuang, tentunya ini bisa ada resiko-resiko tambahan. Jadi saya rasa ini perlu membutuhkan gitu ya kajian yang cermat. Kira-kira kalau perlu barang-barang apa sih yang memang perlu juga kita proteksi, terutama menyangkut UMKM gitu ya. Ini sebaiknya juga perlu menjadi policy-policy utama gitu ya dalam menghadapi krisis trade war yang sedang berlangsung saat ini. Oke, kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Helmi. Jadi mungkin ini satu pertanyaan Pak, tinggal 2 menit lagi. Mungkin bisa dijawab secara singkat. Terkait Danantara Pak, sebenarnya gimana sih asing masih melihat dengan Danantara saat ini? Apa sih jadi sesuatu yang masih dikhawatirkan oleh asing atau bagaimana Pak? Silakan. Saya rasa mungkin dengan kemarin susunan pengurus gitu ya, itu benar-benar kaliber semua gitu ya, dengan plan yang sudah disampaikan, saya rasa itu sedikit banyak bisa menjawab semacam pertanyaan-pertanyaan atau kekhawatiran dari para investor. Karena namanya suatu institusi, apalagi Danantara ini kan kadang-kadang menjadi nomor 6, nomor 7 terbesar dengan dana kelolaan ya, sekitar 15.000 triliun ini sangat luar biasa. Biasanya memang kalau belum kenal, itu selalu ditanyakan, wah
ada track record nggak? Ya namanya juga baru berdiri gitu ya. Kan biasanya memang track recordnya itu baru dimulai dari titik nol. Tapi kemudian begitu diumumkan dari para pengurus yang saya rasa sangat mumpuni, isu-isu atau concern-concern dari sisi Danantara ini menjadi semakin mengecil gitu ya. Karena kenapa? Ini clear kok kalau misalnya dari perbankan kan dividennya aja gitu ya, tidak dengan serta-merta nanti harus kemudian ada soal apa ngurusin dari dana pihak ketiga di segmen perbankan gitu. Jadi saya rasa dengan adanya perkenalan, dengan adanya semakin banyak gitu ya para petinggi Danantara keluar ke publik, ke media menjelaskan baik dari forum untuk acara-acara internasional maupun nasional, saya rasa ini merupakan langkah yang sangat baik untuk menjawab berbagai macam concern dari investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Helmi. Dan kita sudah memasuki penghujung acara tepat pukul 5. Mungkin sedikit sekilas tadi Pak Helmi, diskusi kita pada sore kali ini. Jadi kondisi saat ini memang volatilitas masih begitu tinggi. Kita lihat trade tarif ya masih ada jeda, masih ada balas-balasan. Ya kita ini belum selesai lah ya, belum finish ya Pak untuk trade tarif. Kemudian ya tantangan terkait pelambatan ekonomi ini masih akan terjadi gitu ya, dan tentunya masih ada peluang untuk bank sentral baik di Amerika maupun di Indonesia untuk pangkas suku bunga lebih lanjut, sehingga harapannya itu ke depan akan memperbaiki dari sisi sentimen, dan dari sisi investor tentunya dengan volatilitas yang begitu tinggi, diversifikasi aset ini menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan bersama ya Pak Helmi ya. Jadi tidak hanya melulu kita bergantung pada satu kelas aset, tapi dengan kondisi saat ini, ya tadi ada disampaikan fixed income ini menjadi salah satu hal yang bisa kita tangkap peluangnya, karena masih ada peluang untuk cut rate ke depan, dan juga tadi equity yang nggak bisa ditinggalkan begitu aja, walaupun sekarang lagi menurun, itu salah satu peluang yang menarik. Tadi earning yield juga bisa tumbuh cukup baik. Dan mungkin kita berharap juga Bapak Ibu sebaiknya dengan menyikapi kondisi saat ini tidak apa namanya ya, jangan sampai mengambil keputusan yang dalam berinvestasi yang terlalu emosional ya, sehingga harapannya tidak apa namanya jangan sampai nanti menjadi menyesal kemudian. Ya mungkin itu Pak Helmi ya dari kondisi yang saat ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Helmi sudah berkenan untuk mengisi sesi diskusi pada acara Mami Connect hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah mengikuti acara webinar kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan mungkin saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjalankan acara pada hari ini. Pak Helmi, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima Baik, kasih. terima Sehat kasih. selalu Pak Helmi. Ya, Bapak dan Ibu juga sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan selamat istirahat semuanya. Mari. Terima kasih. Terima kasih Pak Helmi. Mari.